Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yarwi an masyayikhihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aydan qala hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dalam segala hal adalah wajib, bagian dari amaliyah hati. Beberapa kali Allah sampaikan perintah untuk berserah diri, untuk tawakal ini Allah tujukan sebagaimana perintah-perintahnya yang lain kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana seseorang tawakal kepada Allah sekaligus itu menjadi tanda sejauh mana kualitas imannya. Di antaranya Ali Imran 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun pihak yang akan bisa mengalahkan kalian. Wa iyahdulkum, jika Allah menghinakan kalian, Allah membiarkan kalian bergerak dengan kekuatan kalian, Allah tidak berikan pertolongan. Faman dalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang akan bisa menolong kalian? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah hendaklah siapapun orang yang beriman selalu berserah diri. Menyiratkan bahwa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah kita harus tawakal. Pertanyaannya, kapan kita wajib bertawakal? Nah, hadis ini menyiratkan salah satu jawabannya. Kapan kita wajib bertawakal? Hadis ini menyiratkan sebagai salah satu jawabannya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis sebelumnya, hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat dan sekaligus sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata sahabat Ibnu Abbas, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Bacaan hasbunallahu wa ni'mal wakil
dibaca oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Digambarkan dalam kitab tafsir Al-Kasfu wal Bayan bagaimana hal itu terjadi. Tafsir itu menukil dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ishaq. Kanu yajma'una al-hataba syahron. Mereka yang diperintahkan antek-antekna Namrud saking marahnya kepada dakwah Nabiullah Ibrahim, masyarakat disuruh ngumpulin kayu bakar selama 1 bulan. 1 bulan masyarakat gotong royong ngumpulin kayu bakar. Hatta idza aksaru wajamu wajama'u minhu ma aradu as'alu fi kulli nahiyatin minal hatab. Ketika kayu sudah terkumpul di satu tempat pembakaran, dibakarlah kayu-kayu itu. Fasta'alatin nar, api pun membumbung tinggi. Fastaddat, sangat panas. Hatta saking panasnya, in kanat tayru latamurru biha fatuhraku min syiddati wahajiha. Andaikan ada burung di atasnya terbang, akan langsung terbakar. Summa amadu ila Ibrahim, lalu Ibrahim pun diikat, diangkat di tempat yang tinggi. Farafa'uhu ala ra'sil bunyan wa qayyaduhu summa tahudu manjaniqan wa wada'uhu fihi muqayyadan bagdulan. Dilemparkannya juga dari jauh menggunakan alat pelontar manjanik. Saking panasnya, yang melempar Ibrahim pun gak berani mendekati api itu. Dalam kondisi terikat, terbelenggu, melalui alat pelontar dari jauh, Ibrahim dilemparkan ke sana. Melihat hal itu, fasohatis samawati wal ardu wa man fihima minal malaikata wa jami'il khalqi illa saqalain. Langit bumi dan seluruh makhluk Allah, mereka histeris kecuali 2 jenis makhluk, jin dan manusia. Semua makhluk Allah selain jin dan manusia, mereka menjerit histeris, Rabbuna Ibrahim laysa fi ardi, laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghairah yuhraku fika fa'dhan li nansuruhu. Wahai Tuhan, saat ini Ibrahim satu-satunya orang di muka bumi yang menyembahmu. Dan saat ini karena penyembahannya itu Ibrahim mau dibakar. Izinkan kami wahai Tuhan untuk menolong dia. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala lahum, Allah pun menjawab permintaan langit bumi dan seluruh makhluk selain jin dan manusia itu. Kata Allah, in istaghasa bi syai'in minkum aw da'ahu falyansurhu. Jika Ibrahim minta bantuan, minta tolong pada kalian, silahkan kalian tolong. Faqad adzantu lahu fi dzalik. Aku sudah berikan izin. Jika Ibrahim minta tolong pada kalian, silahkan kalian tolong. Aku izinkan. Wa illam yad'u ghairi, sebaliknya jika Ibrahim tidak minta tolong kepada siapapun, cuma kepadaku minta tolongnya, fa ana a'lamu bih, aku maha tahu
apa yang dibutuhkan Ibrahim. Wa ana waliyuhu, aku penolong Ibrahim, aku pembela Ibrahim. Fakhallu baini wa bainahu, karena itu kalian gak usah turut campur, biarkan urusanku dan Ibrahim. Falamma aradu ilqa'ahu finnar, ketika Ibrahim sudah detik-detik mau dilemparkan ke api, atahu khazinul miyah, datang malaikat yang oleh Allah ditugaskan ngatur air. Malaikat yang ditugaskan untuk ngatur air, kapan hujan, kapan kemarau, segala macam, di mana hujan. Malaikat itu datang menghadap Ibrahim. Faqala, malaikat itu berkata, in aradta ahmattun nar, jika kamu mau, api itu saat ini juga bisa aku matikan. Jika kamu mau. Fa inna khazainal amtar biyadayya, karena kunci-kunci air semuanya Allah serahkan padaku. Wa atahu khazinur riyah, enggak lama datang malaikat yang ditugaskan ngatur angin. Angin mau berapa kuat berhembus, malaikat nih yang ngatur nih. Datang malaikat yang ditugaskan ngatur angin. Malaikat ini berkata, in syi'ta tayyartun nar fil hawa, jika kamu mau Ibrahim, saat ini juga api itu aku tiup, dia akan mati. Terhadap dua tawaran malaikat itu, faqala Ibrahimu, dalam kondisi sudah sangat genting, sangat mepet, mendapati tawaran dari dua orang malaikat, jawaban Ibrahim, la hajata li ilaikum, aku enggak butuh kalian. Aku enggak butuh kalian. Summa rafa'a ra'sahu ila sama, sedetik berikutnya Ibrahim memandang ke atas. Faqala, seraya beliau Ibrahim berkata, berdoa curhat, Allahumma antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ard, laisa fil ardi ahadun ya'buduka ghairi, ya Allah, Engkau Maha Esa di langit, aku sendirian di bumi, saat ini akulah satu-satunya yang menyembahmu, Engkau Maha Tahu ya Allah. Nabi Ibrahim cuma curhat seperti itu, beliau tidak minta, tapi beliau lalu ucapkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Meskipun cuma mengucapkan kalimat itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, Allah Maha Tahu maksudnya bahwa Ibrahim cuma minta tolong sama Allah yang Maha Baik dalam menolong siapapun hambanya, sebaik-baik penolong. Jadi dalam kondisi sangat genting itu, Nabi Ibrahim cuma ingat Allah. Malaikat datang, beliau abaikan. Boleh jadi malaikat yang datang tadi penjaga air, turunkan air hujan yang sangat lebat, api itu akan mati langsung. Atau ditiup penjaga angin, akan langsung mati. Nabi Ibrahim hanya ingat kepada Allah. Dikasih tawaran dua malaikat, jawaban beliau, la hajata li ilaikum, aku enggak ada butuh pada kalian. Ini menggambarkan beliau tawakal seutuhnya kepada Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di riwayat yang lain dari Ubay bin Ka'ab, anna Ibrahim qala hina awsaku liyulquhu finnar. Ibrahim ketika sudah diikat mau dilemparkan ke dalam api, Ibrahim membaca la ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin,
Lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Summa ramahu fil manjalik. Lalu Nabi Ibrahim dilempar menggunakan alat pelontar sama dengan tadi ke dalam api. Pada saat itulah fastaqbalahu Jibril. Jibril datang. Versi yang tadi malaikat penjaga angin, penjaga air. Kalau ini Jibril yang datang ketika Nabi Ibrahim dilempar, pada saat dilempar itu. Faqala, Jibril berkata, "Ya Ibrahim, alaka hajatun?" Ibrahim, kamu punya keperluan enggak terhadapku? Kamu butuh pertolonganku atau tidak? Qala, jawaban Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala. Kepadamu aku enggak butuh apapun. Kepadamu aku enggak butuh apapun. Qala Jibril, akhirnya Jibril pun berkata, fas'al rabbak. Kalau gitu silahkan kamu minta langsung kepada Allah Tuhanmu. Silahkan kamu doa minta tolong langsung pada Allah. Faqala Ibrahim menjawab, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Aku enggak perlu untuk minta, karena ilmu Allah sudah tahu apa yang aku butuhkan saat ini. Jadi meminta itu tidak harus dengan bahasa Allahumma inni as'aluka, enggak harus. Ketika Nabiullah Ibrahim membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau kayak di Al-Quran hasbunallah wa ni'mal wakil, dua-duanya boleh. Kalau hasbunallah itu di Al-Quran, di hadis, yang hasbiyallah cuma ada di hadis. Dua-duanya boleh. Ketika kita pakai hasbunallah, kita bisa minta itu untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita. Kalau hasbi hanya untuk kita sendiri. Jibril datang, Ibrahim, kamu membutuhkan aku? Jawaban Ibrahim alaihissalam, kepadamu enggak, aku enggak butuh. Kata Jibril, kalau begitu silakan kamu langsung minta pada Allah. Jawaban Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah, aku enggak usah ngomong, enggak usah minta, karena ilmu Allah sudah meliputi aku. Allah tahu apa yang saat ini aku butuhkan. Karena yakinnya terhadap kekuasaan dan pertolongan Allah, sudah nyaris sampai di api yang menyala-nyala, enggak ada perasaan takut dalam diri Nabiullah Ibrahim. Karena imannya, karena yakinnya. Ketika kita enggak terlalu yakin pada Allah, boleh jadi kita mengucapkan kalimat yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, masih ada keraguan, kira-kira oleh Allah dikabul apa enggak ya? Tanda keimanan kita belum jauh dari kemantapan iman Nabiullah Ibrahim. Mereka yang mantap imannya, mempraktekkan bacaan-bacaan mulia, zikir dan lain sebagainya, otomatis mantap. Nah, kemantapan iman ini yang harus masing-masing kita upayakan. Ketika Ibrahim sudah berkata seperti itu, hasbi min su'ali ilmuhu bihali, cukup, aku enggak harus minta, ilmu Allah Maha mengetahui kondisiku, apa yang aku butuhkan. Faqala Allah subhanahu, pada saat itulah Allah berfirman, yang firman Allah ini dibacakan oleh Jibril, ada di surah Al-Anbiya ayat 69, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu adem, dingin, dan menyelamatkan Ibrahim. Panasnya api karena perintah Allah, ademnya es karena perintah Allah.
Api ngerti ketika Allah perintahkan suatu saat api jadilah adem, pasti nurut. Nurutnya makhluk Allah selain jin dan manusia itu nurut banget. Yang ada bandel-bandel tuh jin dan manusia. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat yang secara khusus oleh Rasulullah didoakan, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fiddin, ya Allah jadikan dia ini faham tafsir Quran, faham agama. Kata beliau, laulam yatba bardaha salaman lamata Ibrahimu min bardiha. Andaikan di ayat tadi nggak ada kata wasalaman, ya naru kuni bardan ala Ibrahim, nggak ada wasalaman, niscaya Ibrahimnya akan mati karena kedinginan. Api yang jadi sangat adem. Untungnya ada kata wasalaman. Ademnya api sekedar untuk menyelamatkan Ibrahim. Yang lain semua kepanasan. Masih kata Ibnu Abbas, yang kedua, andaikan nggak ada kata wasalaman ala Ibrahim, nggak cuma api saat itu yang ada di situ, seluruh api akan jadi adem, nggak bisa lagi kita gunakan untuk masak. Tapi karena di situ ada kata wasalaman ala Ibrahim, ademnya api hanya untuk terbatas menyelamatkan Ibrahim. Api yang lain tetap seperti perintah awal Allah, api panas-panas. Kata Ibnu Abbas, andaikan nggak ada kata wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan ala Ibrahim, nggak ada wasalamannya, falam tabqa yauma idin narun fil ardi illa tufiat. Niscaya seluruh api di muka bumi akan langsung mati, hilang panasnya. Karena ketika Allah berfirman, ya naru, seluruh api dimanapun berada mereka mendengar. Kuni, jadilah kamu bardan adem. Ketika ada kalimat wassalaman ala Ibrahim, api-api itu tahu, oh rupanya yang disuruh adem api yang ada di sono, bukan kita. Yang lain tetap apa adanya. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kata Ka'ab radhiyallahu an, api yang ada saat itu tidak membakar Ibrahim sedikit pun, kecuali tali-tali yang diikatkan ke tubuh beliau yang terbakar lalu lepas. Dan saat itu apinya menyala terus selama 7 hari 7 malam. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Lanjutan hadis. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana. Rasulullah Muhammad pun mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ketika ada seorang munafik. Ada seorang munafik nakut-nakutin Rasul dan para sahabat. Munafik itu Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Di surah Ali Imran 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang berkata kepada Nabi dan para sahabat. Orang maksudnya cuma satu orang ini, Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Dia berkata kepada Nabi dan para sahabat, innan nasa, itu orang-orang, Abu Sufyan dan bala tentaranya, qad jama'u lakum, sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Fahsauhum, kalian takutlah pada mereka. Ditakut-takuti seperti itu Nabi dan para sahabat, justru fazadahum imana, keimanan mereka makin menjadi-jadi, makin mantap.
Dan gambaran mantapnya keimanan mereka, ditakut-takuti dengan musuh, mereka enggak takut, mereka sama kompak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam tafsirul Jalalain, wa kharaju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bersama Nabi berangkat untuk menyongsong Abu Sufyan dan bala tentaranya. Pada saat ini Abu Sufyan belum dapat hidayah, masih sebagai orang kafir. Para sahabat dipimpin Nabi berangkat untuk menyongsong mereka. Fawafau suqa Badrin, sampai di pasar Badar. Wa alqallahu ra'ba fi qalbi Abi Sufyan wa ashabuh. Sebaliknya di pihak musuh, Allah masukkan rasa takut ke dalam hati Abu Sufyan dan bala tentaranya. Falam ya'tu, akhirnya mereka enggak jadi datang. Mereka putar balik. Begitu melihat Nabi dan pasukan Islam tampak gagah, ini sebelum perang Badar, di pasar Badar, Abu Sufyan CS melihat itu kaget balik. Supaya bisa cepat larinya, barang bawaannya mereka tinggal, jadi rampasan. Jadi bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, teks asli di hadis ini enggak ada tambahan ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau tahu mau ditambah ya silakan saja, tapi teks di hadis ini cuma hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bacaan ini sebagai gambaran kemantapan iman seseorang, atau hanya orang yang imannya mantap ketika menghadapi kondisi sangat genting, dia akan langsung mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehari-hari sudah kita wiridkan. Ketika iman kita belum mantap, tiba-tiba ketemu sosok yang menakutkan, boleh jadi langsung hilang mau baca apa. Ketika iman kita belum mantap. Tapi pada saat kita wiridkan, selanjutnya jadi refleks sudah. Ada atau tidak ada hal yang genting, kita akan otomatis hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah itu yang akan terjadi. Disitulah perlunya wirid-wirid dirutinkan supaya menjadi refleks ketika sewaktu-waktu. Jangan malah kalimat-kalimat latah yang enggak benar. Jadi apapun yang dirutinkan, ketika sewaktu-waktu kita katakanlah kaget, apa yang sudah kita rutinkan itu yang akan terucap, yang akan keluar. Sama halnya ketika kita berlatih bela diri, mengulang-ulang gerakan bela diri jurus, ketika sudah terulang-ulang terus, suatu saat tiba-tiba ada sesuatu yang harus kita tangkis, gerakan kita akan terstruktur dengan sendirinya. Jadi bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil itu gambaran yang menunjukkan mantapnya, kuatnya keimanan seseorang bahwa Allah Maha Kuasa, Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ketika kita menghadapi seseorang atau penguasa yang kita enggak sanggup menghadapi sendiri, kita kembalikan pada Allah, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh kemantapan, pasti itu yang terbaik buat kita. Kalau toh kita harus mati kita akan mati syahid. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Lantas kapan kita wajib tawakal? Dari hadis tadi tersiratkan pelajaran jawaban di situ, kita harus tawakal
ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, yang berat, yang rasanya nggak mungkin kita hadapi sendiri. Sebagaimana dialami Nabiullah Ibrahim dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, tawakal, ingat Allah di saat kita dalam kondisi kepepet, kondisi sulit, ini bukan tawakal terbaik. Ingat Allah di saat sakit kita ke dokter mana-mana nggak sembuh, baru kita ngadu pada Allah sampai nangis-nangis. Itu bukan yang terbaik. Di saat susah baru ingat Allah. Di saat susah baru mendekati Allah, rajin melaksanakan perintah Allah. Itu bukan tawakal terbaik. Siapapun manusia, orang kafir sekalipun, dalam kondisi sangat genting, terpepet, pasti akan kembali pada Allah. Nah itu ingat Allah di saat kondisi sulit bukan yang terbaik. Siapapun manusia dalam kondisi terpepet, kondisi terdesak, pasti akan ingat Allah. Kita bisa lihat bagaimana Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan saja, di saat dia terpepet, dia baru ingat Allah. Sebelum-sebelumnya justru dia mengaku sebagai Tuhan. Pada saat terpepet nggak bisa berbuat apapun, baru dia mengakui Allah di saat terpepet, di saat kondisi genting. Di surat Yunus ayat 90 dan selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Aku selamatkan Bani Israel melewati sungai Nil. Ada yang nyebut Laut Merah. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan penuh kemarahan. Ketika Fir'aun selanjutnya tenggelam, megap-megap mau mati, dia berkata, amantu, aku beriman. Aku percaya annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israel. Ternyata enggak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, aku berserah diri. Di saat mau mampus, Fir'aun baru ingat Allah. Orang yang di saat senang, di saat aman gak ingat Allah, di saat sehat gak ingat Allah, di saat sakit, ketakutan, gelisah baru ingat. Ya sama dengan Fir'aun, gak sama persis. Ketika Fir'aun baru ingat Allah di saat kondisi sangat genting, oleh Allah dijawab, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang kamu ingat? Sebelum-sebelumnya kamu maksiat terus, kamu durhaka, kamu lakukan kerusakan. Akhirnya walaupun ingat Allah di saat genting, nggak ada artinya buat Fir'aun. Fal yauma nunajjika, hari ini badanmu doang yang aku selamatin, nyawakmu tidak. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi pelajaran buat generasi berikutnya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, meskipun mayoritas manusia melalaikan ayat-ayatku. Jadi ingat Allah di saat susah. Ketika senang lupa Allah, itu bukan tawakal terbaik. Tawakal yang paling istimewa ketika kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi kaya, dalam kondisi kuat, dalam kondisi aman, kita tetap pasrah sebetulnya seutuhnya pada Allah. Kita nggak sehat kecuali Allah kehendaki sehat. Kita nggak aman kecuali Allah yang memberikan aman. Kita nggak punya rezeki kecuali Allah yang memberikan rezeki. Kita tawakal dalam kondisi kita dalam kondisi sehat, kondisi kaya, kondisi aman. Ini tawakal yang terbaik.
tawakal yang paling afdol. Tersiratkan dalam surah Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika engkau wahai Rasul sudah mantap akan melakukan sesuatu, akan menjalankan sesuatu, kamu sudah mantap, sudah dengan berbagai macam perhitungan terbaik, fatawakkal 'alallah, tawakallah pada Allah. Kita sakit, mantap, berobat si anu akan sembuh, tetap tawakallah pada Allah. Allah yang nyembuhin, bukan dia. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Ada seorang sahabat Nabi, Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fahri. Beliau mengatakan, makalah beliau ini seringkali disampaikan sebagai hadis oleh muballigh. Udhkurullaha firrakhai yadhkurkum fisyiddah. Ingatlah Allah di saat kamu sedang senang, di saat kamu sedang sehat, di saat kamu sedang aman. Ingatlah Allah di saat kamu sedang senang, niscaya Allah akan ingat di saat kamu susah. Ini ucapan sahabat Nabi Ad-Dhahhak bin Qais. Ada dalam kitab hadis Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ketika sahabat Nabi menyampaikan kalimat ini, ingatlah Allah di saat kamu senang, niscaya Allah akan ingat kamu di saat kamu susah. Kata beliau, fa inna Yunusa kana abdan sholihan dzakiran lillah falamma waqa'a fi batnil hut qala Allahu falawla annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Nabi Yunus seorang hamba yang soleh, yang selalu zikrullah, selalu ingat Allah di saat beliau senang. Ketika selanjutnya beliau dalam kondisi susah di dalam perut ikan hut. Ketika beliau dalam kondisi susah di dalam perut ikan, Allah ngasih tahu kita, falawla annahu kana minal musabbihina, andaikan sehari-hari dia tidak termasuk orang yang selalu ingat aku, yang selalu bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumil yub'asun, pasti dia akan tetap berada dalam perut ikan itu sampai kiamat. Jadi kata sahabat Ad-Dhahhak radhiyallahu an, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dalam kondisi susahnya karena sehari-hari beliau selalu ingat Allah. Dalil kedua yang dipakai oleh sahabat ini, Fir'aun. Fir'aun sehari-hari nggak pernah ingat Allah, justru menentang Allah. Dalam kondisi susah baru ingat Allah, nggak ada gunanya. Mereka yang dalam kondisi sehat lupa Allah, kondisi senang lupa Allah, lalu di saat kondisi sakit kok baru ingat Allah, nggak terlalu berguna.